Makannya, nih saya ajarin yang masih suka makan, nasi putih, tidak apa-apa makan aja. Tapi syaratnya harus dikasih rempah. Ini cara bikinnya begini, catat. Bapak-bapak nyatet nggak buat apa? Masak juga enggak. Mau catat. Paling ente terima jadi doang. Aduh enak. Itu nasi yang insya Allah penuh dengan enzim, penuh dengan vitamin, penuh dengan mineral, ada asam aminonya juga. Sehat. Kenapa dimakan? Nafsu. Halal, betul halal. Ada yang sempat nyerang-nyerang saya gitu kan. Apa? Mengharamkan. Siapa yang mengharamkan? Dia bilang, kenapa mengharamkan apa yang Allah halalkan? Siapa yang mengharamkan? Hidup ini pilihan. Anda kasih sama saya sekarang gorengan, Anda kasih saya buah, saya akan pilih buah. Kenapa? Saya sayang dengan badan saya. Saya cinta dengan badan saya pengen banyak bersyukur dengan apa-apa yang saya masukkan ke badan saya, dan saya nggak mau zolimi badan saya dengan sesuatu yang membuat ibadah saya nggak optimal. Ibu-ibu mungkin yang maaf sekarang badannya gede-gede. Akhirnya apa? Tempurungnya apa tuh? Lutut itu kan sakit kan? Kotak gitu kan? Duduk susah, jalan susah, beri susah, bawaannya baper terus, apalagi pramenopause syndrome. Obatnya pakai apa? Bukan disuntik, bukan dikasih obat anti nyeri. Jadi kalau ada orang bilang, ada bahasa Inggris itu, I am a man with big bone, gitu. Saya itu laki-laki yang tulangnya gede. Ada ceritanya tulang gede. Ya, kalau manusia itu badannya gede, lemaknya yang banyak, tulangnya tetap segitu. Kalau kalau lemaknya yang banyak, otomatis terjadilah peradangan di badannya. Peradangan di badan, padahal akan kena sendi, kena apa, semua akan kena. Bahkan ini pun akan kena otaknya gitu loh. Ya. Kalau udah kayak begitu, bukan kasih obat, tapi turunnya berat badan. Karena tulang kita hanya mampu menahan beban tubuh dengan sesuai dengan kondisi tinggi badan kita, nggak bisa bertambah. Gitu loh. Jadi kalau nyeri, lututnya nyeri, ankle-nya nyeri, bagian atas berlebih lemaknya, kurangi lemaknya. Gitu caranya. Caranya gimana? Ya kurangi makan. Pertanyaannya, saya sudah kurangi makan tapi tetap gemuk. Kita lihat apa yang dimakan. Pembahasan di situ nanti. Supaya Bapak Ibu teman-teman paham nih ya. Termasuk ini perempuan zaman sekarang. Jadi kalau saya kemarin itu sempat ada dalam satu kajian gitu kan, subhanallah ada seorang ibu-ibu lah, mbak-mbak gitu, dia ceritanya, dokter apa obat kista, dia bilang. Apa herbal buat kista? Saya nggak jawab. Saya bilang apa? Sebelum saya jawab itu, saya tanya dulu, saya bilang, sebelum kena kista, menstruasi ibu bermasalah nggak? Jawabannya iya. Wanita itu gerbangnya sehat atau tidaknya dia indikatornya dari menstruasi salah satunya, yang paling dominan. Kalau mens yang bermasalah, sampai ke kanker pun bisa punya peluang kena. Pertanyaannya, kenapa mens bermasalah? Kemarin saya sempat nulis di feed ya, di Instagram itu, orang-orang yang hamil. Udah pada baca, ibu-ibu? Bapak-bapak baca? Itu Allahu Akbar, gak nyangka saya sampai 5.000 komen loh itu. Sampai hari 5.300 komen. Dan itu hamil. Bukan ngandalin macam-macam, dan saya gak jual produk apa-apa di situ. Yang saya mau angkat, bahwa kita itu manusia, ciptaannya Allah, kembalilah kepada Allah. Jangan pikirin penyakitnya. Kalau memang wayanya Allah kasih anak, pasti dikasih anak sama Allah gitu, dianugerahi. Tapi kata kuncinya apa? Jangan bikin beban di badan. Rata-rata diminum apa? Kunyit, serai, cengkeh, gitu-gitu doang itu minum. Hamil coba. Modal ceban juga dapat begituan. Coba dia baca. Itu yang boleh saya katakan, subhanallah, itu kasus-kasus yang saya share itu kepada seorang teman saya, seorang dokter kandungan, dia bilang, Allahu Akbar, dia bilang. Itu urusannya kalau di kandungan tuh berat banget. Bukan kita mengatakan kita nggak perlu dokter kandungan, bukan. Tapi sebenarnya kalau kita memahami tubuh kita, harus sekalian, apa yang kita butuhkan, maka banyak masalah itu cepat selesai. Asal mau aja. Anda harus jauh lebih merasakan nikmatnya makan kurma, ya, atau nikmatnya makan sayur daripada makan gorengan. Nanti ke depannya kayak begitu. Suatu hari kelak nanti, nikmatnya makan kurma, nikmatnya makan sayur atau buah tadi,
tidak jauh lebih baik bisa Anda nikmati daripada nikmatnya Anda membaca Al-Quran. Itu tingkat paling tinggi situ. Karena sederhana cukuplah 1-3 butir kurma, 1 sendok zaitun gitu, udah cukup. Sisanya untuk ibadah. Gitu. Kalau sampai di titik itu gitu kan, nanti minta berkah, ya Allah berkahi aku dengan makanan ini. Makan nggak perlu banyak tapi berkualitas, cukup, Allah akan cukupkan, tenang aja. Gitu. Jadi kalau kita tuh fasenya sekarang masih fase hidup nggak sehat. Fase kedua, apa tuh namanya, masuk ke fase makanan minuman sehat. Nggak tahu yang jualan di luar sana tuh seperti apa saya. Semoga pada sehat. Harapannya begitu. Karena beberapa tempat yang saya mau bikin kajian-kajian itu saya maunya itu apa ya? Ada bazar sehatnya. Gak ada gula pasir, gak ada nasi putih, gak ada tepung, gak ada minyak. Nah, gitu. Kenalkan masyarakat dengan makanan-makanan sehat. Orang tua kita yang dulu nggak makan gitu-gituan. Mereka makan tepung, tapi bukan tepung kayak kita zaman sekarang goreng-gorengan. Maka tepung-tepung mereka dari ubi, dari singkong kayak begitu. Kan tepung juga kan? Gitu menurut saya. Ya. Itu rulesnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau sehat, kurang kenceng. Mau? Masya Allah. Allah saksinya hari ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita meninggalkan yang bikin masalah di badan kita. Siap? Yang pertama, catat. Dan lakukan ini karena Allah. Lakukan ini karena Allah. Sehingga nanti apa? Hidup sehatnya kita, mukmin ini bukan lifestyle, bukan gaya hidup, tapi itu bagian ketaatan, bagian kesyukuran kita dengan nikmat badan ini gitu loh. Kalau cuma sekedar lifestyle kayak orang-orang barat sana, alah, ngapain juga? Orang jangan puasa aja kita bisa sehat kok, insya Allah. Tapi kita niatkan untuk menjaga badan. Kenapa? Semua amal ibadah yang berkurang karena tidak dilakukan sempurna, maka berkurang juga pahalanya. Orang yang sholatnya duduk setengah pahala sholat berdiri. Orang yang sholatnya berbaring setengah pahala sholat duduk. Kan gitu kan? Sayang kan? Maka lagi-lagi niatkan untuk ketaatan agar ibadah lebih baik. Jadi dan saya tidak mengajarkan diet ngapain juga. Kalau nggak makan begini pasti turun. Ya, asal ngerti tadi, kita nggak makan gula sederhana, yang kita makan gula yang kompleks. Pertama, dapat, Masya Allah. Semoga dikerjakannya. Husnuzon, baik sangka. Pertama, kurangi atau stop nasi putih. Ya kalau nggak stop, kurangi dulu lah. Tenang, insya Allah kita tetap hidup tanpa nasi putih. Ya, nanti kenapa saya ceritakan. Yang kedua, semua produk yang berbasiskan tepung, terutama tepung-tepung yang tinggi indeks glikemisnya, atau tepung yang menyebabkan kadar gula kita bisa naik cepat. Kecuali tepungnya Nabi itu punya tepung namanya talbinah. Nah itu boleh makan. Talbinah namanya. Yang ketiga, gula pasir. Sudah berapa? Yang keempat, minyak goreng. Itu dokter. Nanti kalau dokter begini nanti yang jualan gimana gitu kan? Tenang. Ada demand, ada supply. Hukum pasar akan terjadi. Ketika kita nggak makan lagi makanan-makanan begituan, mereka akan ganti produknya kan. Tenang aja. Yang jualan gorengan akan jual rebusan. Betul? Yang jualan tepung, dia akan jual sayur-sayuran. Itu sehat. Kan gitu kan? Pandai menangkap peluang itu pedagang, tenang aja. Jadi itu dulu kurang itu, selama 1 pekan ke depan. Kita akan buktikan di malam hari ini. Anda yang mau buktikan? Saya sih enggak. Kalau saya lebih senang, kadang-kadang tuh kemarin tuh sempat safar mana ya, ke lupa, terlalu banyak safar apa. Ya kadang-kadang kan di safar itu susah dapat makanan sehat kan, ya sedikit-sedikit lah nyampah gitu, makan gak gitu. Pulang ya, saya tahu di Bandung sudah kacau. Nah, akhirnya saya mulai untuk puasa, bukan puasa sunnah, tapi puasa untuk tidak makan minum ya. Nanti kemarin itu sampai 19 jam ya. Buat saya ya, yang dicobain kalau nggak paham. Kenapa? Ini
Gula ada 3 komponen, ada gula, ada glikogen, ada lemak. Ada gula, glikogen, lemak. Catat aja, nggak usah dipahami, nggak usah diingat, sekedar tahu aja. Jadi gula itu transformasinya kalau nggak dipakai di badan jadi glikogen, kalau nggak dipakai jadi lemak. Jadi gula ujung-ujungnya jadi lemak, paham gitu ya? Nah, gula itu, glikogen ini Bapak sekalian, glikogen itu disimpan, ini ilustrasi aja, disimpan di kulkas bahasanya. Glikogen disimpan di kulkas, si lemak disimpan di chiller. Oke? Glikogen di mana? Kulkas, lemak, chiller. Ada singa. Singa ini biasa kita satu hari kita kasih makan dia 10 kg daging. Lalu singa itu kita nggak kasih 10 kg daging, kita cuma kasih dia ya mungkin 3 kg ya, berarti 2/3-nya kita cut, kita potong makannya. Lalu singa yang tadi cuma dikasih 3 kg daging tadi, kita lepas ke kerumunan orang. Apa yang terjadi? Singa tadi pasti makan orang untuk memenuhi asupan tenaganya dia kan. Jadi ini ilustrasinya begitu. Tubuh kita ketika tidak ada cadangan kalori yang masuk, yang ada di kulkas ataupun di gulanya, maka dia akan bongkar yang ada di chiller. Jadi sebenarnya kalau Anda ngerti ilmu ini, gak usah repot-repot ikut program diet. Kita mau mengakses chiller. Chiller, kalau ibu-ibu yang masak ayam atau ikan beku itu kan, kalau Anda masak itu mau dimasak kan di defrost dulu, dicairin dulu semalaman kan. Maka sebenarnya ketika masih ada sisa kalori yang ada di kulkas, bahasanya gitulah, tubuh tidak akan mengakses chiller. Chiller isinya tadi apa? Lemak. Maka kalau tahu caranya, kita udah terlalu banyak lemak akibat dari gula. Sumber gula tadi apa? Yang 4 tadi itu. Tepung, nasi, sama gula pasir nih. Maka apa yang terjadi Bapak sekalian? Yang terjadi adalah tubuh akan mengakses, mengambil energi yang berasal dari chiller. Bagaimana caranya? Caranya jangan pakai bahan bakar yang ada di kulkas, sehingga apa? Diprolong puasanya. Paham maksudnya? Puasanya diperpanjang. Bukan tidak makan, kita nggak makan, tapi kalau misalkan kayak hari ini misalkan di puasa nih, nanti puasa, buka puasa tidak apa-apa, ya, pakai sesuai dengan sunnah Nabi gitu kan, kita berbuah kue kurma, pakai putih, udah makan, cukup sebenarnya 3-4 butir, 5 butir. Meskipun itu gula juga, nggak apa-apa, tapi itu gulanya kompleks. Biarin tubuhnya lapar. Kalau tubuh kelaparan, maka tubuh lama-lama akan membongkar cadangan energi yang ada di chillernya. Berapa lama waktunya? Dimulai dari 16 jam, 18 jam, sampai 24 jam. Dahsyat banget Pak. Ilmu ini terus sekalian dipakai sama orang-orang barat untuk mengobati orang diabetes. Ilmu puasa. Syaratnya apa? Susah memang. Bayangin lagi mau buka puasa, karena masjid raya di sini katakanlah buka puasa gitu kan, ada takjil bareng gitu kan, baru saja mau begitu tiba-tiba piring lewat, piringnya lewat, isinya gitulah. Maka sering saya bilang masjid itu harusnya menjadi pusat penyihatan umat di samping pusat dakwah. Di sini orang bisa belanja kan, misalkan nih salah satunya siapin kan getong-getong air yang isinya kunyit segala macam, karena Indonesia kaya dengan itu. Bisa dipakai. Ramadan jangan lagi ada sirup di antara kita. Hah? Coba Bapak sekalian lihat di sirup itu, subhanallah, sirup itu ada peringatan loh sekarang loh. Belilah sirupnya 15 ribuan itu. Ada peringatan, jangan diminum ibu hamil menyusui sama anak di bawah 5 tahun. Baca, betul? Baca Pak? Kenapa? Karena ada pemanis buatan. Coba. Dia nggak pakai gula, pakai pemanis buatan. Ya sudah, wassalam. Yang diminum sirup, yang dimakan goreng. Gula semua kan? Gula. Akhirnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baru baca satu ayat, Al-Fatihah sudah tidur. Saran, Pak Aiman mau ganti di bulan Ramadan. Ganti menu buka puasa. Nggak ada sirup, jadi kok ada nasi. Ibu-ibu juga kasih tahu nanti, kalau mau kasih takjil, ada syarat mau kasih takjil di sini. Kan bisa dibina, kan ini kan kebiasaan aja sebenarnya kan. Bisa, karena kemarin waktu saya bikin tablik akbar di Batam itu, subhanallah, itu akhirnya dibikin sama panitia bazar sehat.
dikenalkan dengan produk-produk sehat. Dan ternyata luar biasa banyak juga, Masya Allah. Dan itu UKM-UKM rumahan semua. Jadi akhirnya jadi pasar masjid gitu aja, maksudnya pasar umat saat itu. Saya katakan tuh beli tuh tepung-tepung non gluten, tepung sehat, gula-gula sehat, banyak sekali. Bahkan ada saya baru tahu juga ada kecap dari kelapa, nggak dari kedelai. Bahkan tempe itu kalau Bapak Ibu mau sedikit modifikasi ya, itu tempe itu kita bisa buat bukan hanya dari kacang kedelai, dari biji manggis juga bisa dibikin tempe. Yang kita butuhkan fermentasinya sebenarnya. Gitu. Oke ya, nah itu tadi 4 yang beberapa tadi di stop, kurangi. Itu sebabnya coba Anda tanya ke orang-orang yang hamil-hamil, coba lihat, mereka semua sudah mulai meninggalkan yang gak sehat. Kalau bahasa mereka tuh udah gak nyapa-nyapa lagi lah badannya gitu, makanya gak sehat. Simple. Kalau itu udah terjadi, maka tubuh mulai nge-reset kayak laptop, dipencet tombol on-nya, on mati deh. Pencet lagi, nyala lagi, begitu. Karena tubuh itu bisa melakukan proses detoksifikasi itu kalau apa? Kalau dia dikasih bahan baku dan bahan bakar yang tepat. Bahan baku pertama apa? Asam amino. Bahan baku pertama, asam amino. Dari mana kita bisa dapatkan asam amino itu? Manusia, Allah ciptakan dari apa? Tanah. Dalam surah Al-Mu'minun Allah bilang, walaupun khalaqnal insana min sulalatin min tin, kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kita butuh semua unsurnya tanah. Kita nggak bisa makan tanah, maka kita mengambil sarinya tanah, kita mengambil intinya tanah. Siapa yang bertugas mengambil sari pati intinya tanah? Ada satu makhluk namanya lebah. Lebah itu mengambil madu kan? Madu itu diambil dari mana? Dari puncuknya bunga tadi, dari bunga atau segala macam, diambil dari akar kan sebenarnya kan. Jadi madu itu sari patinya tanah. Bahasa lainnya madu itu adalah ya komponen asam amino terbaiknya manusia itu ada pada madu. Maka makan madu itu tiap hari. Gitu. Yang pertama asam. Yang kedua apa? Indonesia negeri tropis. Allah menciptakan di sini satu air yang sangat steril, yang isinya isotonik air tadi, ya. Isotonik itu maksudnya sama tonisitasnya dengan cairan tubuh kita. Ya, dan dia sangat steril. Air itu namanya apa? Air kelapa. Air kelapa itu isinya asam amino juga. Subhanallah kan. Jadi kalau kita udah ngerti Indonesia ini berlimpahnya luar biasa, subhanallah. Saya katakan, kadang-kadang kalau kita yang Bapak Ibu sempat Allah kasih rezeki luar negeri, bingung. Saya tuh pernah ke Jepang. Di Jepang tuh punya duit tapi nggak bisa makan. Ini babi, itu babi semua babi. Ya, bahkan nasi pun mereka pakai mirin. Mirin itu kayak araknya supaya nasinya pulen. Dikasih mirin coba. Gitu. Akhirnya terpaksa lah waktu kapan hari ke Jepang beberapa tahun lagi itu kan saya bawa mie, pergi ke restorannya, nggak berani juga pakai piringnya karena piringnya campur sama babi-babian. Akhirnya saya makan mie tadi pakai gelas. Bagian dari kita menjaga. Ya, seperti itu. Asam amino. Asam amino. Jadi apa tuh namanya? Tubuh kita tadi saya katakan gen-gen tadi dia butuh asam amino. Ya. Maka air kelapa itu menjadi salah satu itunya, apa tuh namanya, solusinya. Kalau Bapak Ibu punya racun tikus, ya, racun tikus itu katakanlah racun tikus atau racun apalah yang cair ya, lalu Anda masukin ke dalam air kelapa gini kan, maksud itu gumpal gitu. Itu dahsyat air kelapa. Maksudnya apa? Racun tikus bisa dikoagulasi, digumpalkan sama dia, nggak bisa larut dalam airnya. Kekuatan dari air kelapa itu untuk apa ya? Untuk mencegah racun atau mengikat racun. Tubuh kita banyak racunnya? Banyak. Kosmetik kita banyak kimia, odol kita, macam-macam, tiap hari gitu kan. Maka jadwalin tuh makan atau minum air kelapa. Setiap seminggu tuh minimal sekali atau 2 kali lah. Setiap hari, yang kelapa muda atau kelapa tua, tergantung usia Anda. Kalau Anda sudah tua, minum yang tua. Beda, ini bukan bercanda, beneran. Karena kelapa tua sama kelapa muda beda kandungan nutriennya. Beda. Jadi kalau orang-orang dengan maaf 50 tahun ke atas gitu kan, dia nggak butuh air kelapa yang detox, dia butuh nutrien-nutrien atau makronutriennya aja, kata guru saya gitu. Karena dia peneliti juga. Nah, termasuk orang-orang tua kayak begitu, air kelapanya diminum, santannya diminum. Santan itu sehat, asal jangan dipanaskan. Sehat. Maka ada namanya satu resep di daerah di pengobatan Ayurveda itu namanya golden turmeric pate. Golden turmeric pate. Santan, kasih jahe, kasih kunyit, kasih kurma. Enak banget. Serius. Dan lemak dia ada lemak yang sangat baik untuk jantung. Jadi nanti kalau ibu-ibu ada misalkan meres santan, nah santannya tadi diperosnya pakai airnya, jangan pakai air biasa. Paham ya?
Jadi meres santan itu pakai airnya. Terus santannya diapain? Jangan digodok, rusak dia. Panasan pada santan kan rusak. Maka Indonesia itu kan punya satu makanan yang santan dipanasi berulang-ulang tuh. Ada daging dikasih santan panas. Namanya apa? Bukan Pak. Namanya rendang kan? Tidak apa-apa makan rendang silakan. Ya. Rendang itu diakui sama CNN apa kalau nggak salah sebagai makanan paling enak di dunia coba. Emang enak sih. Kenapa enak? Karena santan dipanasi berulang-ulang. Semua dipanasi berulang-ulang pasti enak. Coba Anda bikin sambal pakai minyak jelantah. Enak kan? Padahal kalau saya punya sambal sendiri, bawang putih, kasih cabai rawit, kasih kurma, kasih garam. Masya Allah, enak. Sambal kurma bahasanya. Karena saya nggak pakai gula kan, kita pemanis kita itu kurma. Nanti cobain ya. Jadi sambal, bawang putih, cabai rawit, kasih kurma, kasih garam sedikit, mau tambah tomat sedikit apa-apa. Ya diulek lah, masa dilihatin doang. Diulek lah, namanya juga sambal. Makannya, nih saya ajarin yang masih suka makan nasi putih, tidak apa-apa makan aja. Tapi syaratnya harus dikasih rempah. Ini cara bikinnya begini. Catat. Bapak-bapak nyatet nggak buat apa? Masak juga enggak. Mau catat. Paling ente terima jadi doang. Hah? Ambil bawang merah. Tapi tidak apa-apa, catat aja. Bawang merah caca gitu, bawang putih sama serai. Oke? Bawang merah, bawang putih sama serai. Lalu si bawang merah, bawang putih sama serai, tambah sedikit sama cabai. Cabai nggak perlu cabai rawit, cabai merah biasa aja yang nggak perlu terlalu pedas nggak apa-apa. Nanti itu ditumis pakai minyak zaitun dengan api kecil. Apinya kecil aja. Asal keluar aroma sebentar. Minyak zaitun yang apa? Jangan pakai yang cooking oil, tapi extra virgin olive oil. Evo. Atau kalau enggak, biasakan di rumah kalau tetap pengen makan yang digoreng pakai minyak kelapa. Minyak kelapa tuh home industry sebenarnya. Bisa dibikin rumahan. Kalau minyak kelapa sawit kapitalisasi. Kan gitu kan? Gitu. Jadi gorengnya pakai atau tadi numisnya pakai minyak coconut oil cooking coconut oil apa namanya gitu. Ada tuh. Ya. Tumis. Gak usah panas-panas, sampai keluar aroma sebentar, angkat, campurkan sama nasinya. Hah? Kenapa? Campur sama nasinya. Bumbu tadi itu, semakin banyak semakin bagus, terutama bawang merah sama bawang putih, semakin banyak semakin bagus. Oke? Karena bawang merah bawang putih salah satu sayuran yang nama itu alium, dia mengandung serat yang sangat tinggi, samping anti kanker banyak lah bawang-bawangan itu. Aduk-aduk gitu kan, lalunya lagi, kau udah teraduk tuh, bawangnya banyak, merahnya banyak, putihnya banyak, tambahkan sedikit dengan kismis, dikit aja kismis, buat ada rasa manisnya. Lalu, tempe itu sehat, asal jangan digoreng. Ya, mulai sekarang kalau makan tempe, sebenarnya tempe itu nggak mentah, karena kedelainya kan udah direbus. Ya kan? Ya, dia tempe udah matang, kedelai udah matang. Cuman bahasa kita mentah tuh karena nggak digoreng aja. Ya. Nanti tempenya tadi sama sambal tadi ada penyet. Bayang? Penyet-penyet sampai dia agak hancur gitu, lalu campurkan ke nasi tadi. Ya. Dan tambahkan sedikit sama suiran kurma. Suiran. Mata nggak tahu suiran sih. Suwir tau Pak, suwir tau. Bapak nggak paham, ibu paham. Makan soto ada ayamnya, tuh suwiran ayam. Ini suwiran kurma. Aduk-aduk makan, enak. Itu nasi yang insya Allah penuh dengan enzim, penuh dengan vitamin, penuh dengan mineral, ada asam aminonya juga. Sehat. Jangan usah banyak-banyak makannya, kecuali Anda pakainya beras merah, coklat, atau hitam.
Itu lebih baik. Sebab apa? Masih tinggi seratnya. Ya. Kalau beras putih, saran saya atau nasi putih jangan banyak-banyak. Jadi kalau tetap pengen makan nasi putih, saya sih tidak bisa melarang. Tapi kalau tetap ya nggak apa-apa, mungkin sesendok 2 sendok aja. Nanti lihat, Anda akan mulai percaya kata-kata saya. Ini nih udah ribuan orang ngerjain dan dibilang ngantuknya hilang, bapernya hilang loh. Zaman sekarang karena makanan yang dimakan sudah tidak banyak lagi enzim, akhirnya baperan. Gak ada enzim itu tuh apa tuh namanya membuat tubuh tuh akhirnya kerja keras mengolah makanan tadi. Gitu. Banyak. Tanda-tanda orang baper tuh apa? Mudah banget left group WA gitu, ngomong sedikit keluar. Orang begitu sarankan tinggal di hutan saja. Gitu ya. Itu bisa dipakai. Jadi kalau mentok-mentoknya kalau saya dokter makan nasi putih gak? Jarang. Tapi kalau makan biasa saya kasih sambal. Supaya ada enzim itu. Karena kita butuh karbo, tetap kita butuh karbo. Saya bukan pengaruh diet keto. Kalau keto kan gak makan. Kita harus makan karbo. Untuk apa lo ciptakan sayur buah gitu kan? Kita harus makan. Saya bukan vegetarian, saya makan daging. Tapi kalau makan daging harus ngerti rules-nya dulu. Ya, minimal ada 2-3 porsi sayur atau buah yang udah makan sebelum Anda makan daging kan dagingnya gampang dicerna. Apalagi misalkan yang suka makan sate kambing nih. Sebelum makan sate kambing supaya gampang dicerna kambingnya, minta tuh 2 porsi bawang sama cabai. Makan. Nanti kambingnya gampang dicerna. Dan kambing itu hewan yang sangat baik, jangan dikambing hitamkan. Ya, masalah di kambing itu kan bukan masalah di dagingnya kan, justru malah masalah karena pengolahannya, garamnya segala macam. Di kambing baik-baik. Gitu. Nah, jadi nanti ada tadi kan sama yang pertama, yang kedua apa tadi? Yang kedua probiotik. Jadi kan cara kita memperbaiki badan kita. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan setiap hari. Ya. Dan saya tidak akan bahas penyakit saat ini, karena ini kalau ini kita kerjakan, penyakit akan hilang dengan sendiri. Insya Allah. Yang pertama dia asam amino, jadi mulai dari madu, ada kurma, ada air kelapa. Ya. Yang kedua, probiotik. Probiotik itu apa? Semua makanan fermentasi. Tempe. Makanya tadi Indonesia dapat gelar makanan terenak di dunia namanya rendang. Tapi Korea dapat gelar makanan paling sehat di dunia namanya kimchi. Dan tempe itu sering banget dibahas oleh ahli nutrisi sebagai salah satu makanan yang paling baik karena dia fermented food. Semua yang fermentasi makanan insya Allah baik. Yang kedua itu. Yang ketiga prebiotik. Prebiotik itu apa? Makanannya probiotik. Dapatnya dari mana? Terutama sayur dan buah-buahan. Itu prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe, usahakan makan sayur. Sehingga nanti bakteri yang ada pada tempe tadi akan tumbuh berkembang dia dengan sayur dan buah yang kita makan. Itu ceritanya. Gitu ya. Prebiotik. Yang keempat, ya, rempah. Ya. Rempah itu contohnya apa ya? Kayak cengkeh, kayu manis, ketumbar, jinten, pala, rempah. Ya. Tiap hari, nih, 1, 2, 3, 4 ini ada asup. Berikan makanan, karena itu yang kita butuhkan. Ya, di luar tadi kita bicara puasa segala macam, atau mungkin herbal Nabi yang bagi sebagian yang susah mendapatkan, atau mungkin belum bisa mendapatkan, katakanlah beli ini, itu tidak apa-apa, kita pakai produk lokal aja. Ya. Itu yang keempat, prebiotik. Yang kelima, rimpang. Rimpang adalah tumbuhan yang batangnya dalam tanah. Itu rimpang. Ngandalin 2 rimpang ini aja, subhanallah, harusnya negeri kita ini bisa bebas kanker. 2-nya sih, jahe sama kunyit. Ya, karena kita dapetin kunyit putih kan susah. Ngandalin 2-nya. Kalau boleh saya katakan, saya sempat diskusi dengan seorang teman saya, dia bilang gini, kita di negeri yang kurang bersyukur, dia bilang, Allah kasih kita rempah, Allah kasih kita rimpang, tapi jangan kita manfaatkan. Bangga dengan minuman-minuman kemasan, bangga dengan minuman-minuman soda, bangga dengan minuman-minuman yang tinggi gula, ya sudahlah, merajalela penyakit. Kalau Anda lihat yang sekarang, Saudi Arabia, Masya Allah ya, di sana tuh apapun makanannya, minumannya soda. Betul? Soda, dari anak SD, SMP, dan siapa bilang rumah sakit di Saudi itu sepi? Rame Pak, orang osteoporosis semua gara-gara soda. Gitu. Kita jangan ikut-ikutan.
350 tahun kita dijajahin, diambil rempah sama dia. Maka ganti semua tuh minuman-minuman kemasan kita dengan rempah-rempah, ripang-ripangan. Pagi-pagi bikin jahit, prek, kasih air panas, kasih madu, selesai. Bunyi, jangan malu jadi pemuda rimpang. Ikhwan rimpang. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau nanti Anda ketemu dengan akhwat atau nanti ketemu sama akhwat atau apa tuh, nanti lagi taruh tanya, ente satu hari minum madu berapa kali? Membahas tentang kebiasaan kesehatan. Kenapa? Kan salah satu tujuan pernikahan mau punya anak. Gimana mau punya anak kalau si perempuan sama laki-laki atau si akhwat atau ikhwan sebelum nikah tuh sudah makanannya nggak sehat, nyampah lah bahasanya gitu. Gak bakal susah punya keturunan, serius. Karena satu makanan yang kita makan dalam ke mulut kita masuk ke mulut kita, itu akan menjadi bagian dari gen kita. Jadi bagian dari gen. Saya berpesan nih kepada ibu-ibu orang tua di sini. Ya. Jangan, jadi kalau anak-anak